Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arianta Sembiring, STMN dengan NIDN 0004059005. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen untuk uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat di dalam mengajukan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hidrologi Terapan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot sebesar 2 SKS yang akan disampaikan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah Hidrologi Terapan merupakan mata kuliah yang menyajikan teori dasar dan konsep hidrologi dalam hubungannya dengan rekayasa sipil, terutama pada perencanaan bangunan air. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menemukan sumber masalah rekayasa, merumuskan alternatif solusi, dan melakukan aktivitas rekayasa dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan di bidang teknik sipil. Capaian tersebut sesuai dengan CPL nomor 3 pada kurikulum Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu yang pertama untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan konsep hidrologi terapan. Untuk CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menganalisis parameter-parameter hidrologi dan proses hidrologi. Lalu selanjutnya untuk CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menerapkan parameter-parameter hidrologi pada perencanaan sumber daya air. Untuk mencapai CPMK tersebut, mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian hidrologi terapan dan aplikasinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar hidrologi terapan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperkirakan besarnya curah hujan pada suatu kawasan das berdasarkan data pengukuran curah hujan. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memperkirakan besarnya curah hujan pada suatu kawasan das berdasarkan data pengukuran curah hujan. Selanjutnya yang kelima, mahasiswa mampu menghitung besarnya penguapan, baik itu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi pada suatu das. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung besarnya infiltrasi yang terjadi pada suatu das. Mahasiswa mampu menganalisis hasil pengukuran data-data hidrometri. Mahasiswa mampu menganalisis besarnya limpasan pada suatu das. Lalu, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil distribusi probabilitas dan pengujian distribusi data-data hidrologi. Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis curah hujan rancangan kala ulang tertentu, serta mampu menganalisis penelusuran aliran di sungai dan waduk. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan ketersediaan dan kebutuhan air untuk pengembangan sumber daya air. Lalu, di akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan nilai dengan beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah tugas, lalu ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Masing-masing kriteria penilaian akan dibagi menjadi beberapa bobot penilaian. Untuk tugas, bobot penilaian diberikan sebesar 50%, ujian tengah semester diberikan sebesar 20%, dan ujian akhir semester, mahasiswa akan diberikan bobot sebesar 30%. Oke, selamat pagi semuanya. Oke ya, hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi terkait dengan hidrometri ya. Oke ya, jadi hari ini kita akan masuk materi yang saya sampaikan tadi ya, terkait hidrometri ya. Jadi hidrometri ini adalah bagian dari perkuliahan hidrologi ya. Untuk CPMK 2 itu yaitu nanti ini nih, kalian itu akan diharapkan untuk mampu menganalisis parameter-parameter hidrologi dan proses hidrologi ya.
Nah, lalu juga kalian nanti setelah akan mengikuti pertemuan ini akan mampu untuk menganalisis hasil pengukuran data-data hidrometri. Oke ya. Nah, jadi terkait dengan hidrometri ya, nanti akan ada materi terkait pengertiannya, teori pengukuran, pengukuran elevasi muka air, pengukuran kecepatan, lalu nanti hasilnya adalah debit. Nah, jadi output dari perkuliahan ini adalah bagaimana kita mencari debit ya. Seperti tadi hidrometri. Hidrometri itu apa? Sederhananya akar kata hidrometri, hidro dan metri. Hidro itu apa? Air ya. Metri adalah ukuran ya. Jadi hidrometri adalah bagaimana cara kita mengukur air. Nah, kalau misalnya panjang apa yang diukur? Panjangnya ya, ada benda panjangnya diukur. Nah, kalau air apa yang diukur? Yang diukur adalah debit. Nah, jadi hari ini kita akan mengukur bagaimana caranya mengukur debit air. Oke ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi misalnya gini. Jadi ada sebuah sungai ya. Ini sungai ini di kampung saya. Kampung saya di Bahoro. Ini namanya Sungai Bahoro di Bukit Lawang. Ada yang pernah ke Bukit Lawang? Pernah ya? Nah, ini adalah Sungai Bahoro di Bukit Lawang. Nah, misalnya ada satu sungai. Sungai ini mau dimanfaatkan airnya. Untuk apa? Misalnya untuk irigasi, ya kan? Lalu untuk apa? Untuk air minum. Lalu untuk apa lagi? Untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita harus tahu berapa sih debit sungai yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang mau kita bangun. Misalnya irigasi, berapa luas daerah irigasi yang mau kita bangun. Lalu untuk air minum, berapa banyak jumlah penduduk yang mau kita layani untuk kebutuhan air minum. Lalu juga untuk pembangkit listrik, berapa daya listrik yang bisa kita manfaatkan dari sungai tersebut. Nah, dari mana kita tahu? Kita harus tahu dulu berapa debit yang tersedia di sungai tersebut. Jangan kita nanti merencanakan irigasi luas, rupanya airnya nggak ada. Ya kan? Mau buat air minum untuk banyak penduduk, tapi rupanya air yang nggak ada. Nah, jadi kita harus mengukur dulu berapa sih ketersediaan debit yang ada di sungai tersebut ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengukur debit pada satu sungai? Nah, jadi ada beberapa cara untuk mengukur debit di satu sungai. Misalnya itu yang pertama sana, ada namanya pengukuran di lapangan. Jadi kita langsung datang ke sungai, kita ukur berapa debit sungai tersebut. Yang kedua, berdasarkan data debit stasiun terdekat. Nah, jadi ada namanya stasiun pengukur debit. Jadi kalau yang manual namanya pos duga air, kalau yang otomatis namanya stasiun AWLR, Automatic Water Level Record. Jadi dia mengukur elevasi muka air dan nanti dia mengetahui berapa debit di sungai tersebut. Lalu ada juga berdasarkan pendekatan data hujan. Jadi ada data curah hujan, ya kan? Kita olah datanya, kita prediksi kira-kira berapa besar debit di sungai itu. Atau juga kalau nggak ada data curah hujan, kita berdasarkan pembagitan data debit. Ada namanya metode hidrograf satuan, ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang hidrograf satuan. Bagaimana kita memodelkan dari bentuk das, karakteristik daerah aliran sungai, kira-kira berapa besar debit di sungai tersebut. Nah, tapi dari 4 cara untuk mengukur debit ini, yang kita pelajari hari ini adalah cara yang pertama, yaitu pengukuran debit langsung di lapangan. Oke? Lalu bagaimana caranya atau langkah-langkahnya untuk mengukur debit yang di lapangan? Oke. Yang pertama adalah memilih lokasinya. Kita cari dulu di mana lokasi yang mau kita ukur. Lalu kita ukur kedalaman sungainya. Kita ukur berapa sih kedalaman sungai tersebut. Lalu kita ukur elevasinya. Dia sungainya itu berada di ketinggian berapa airnya. Selanjutnya adalah pengukuran kecepatan. Jadi kita ukur kecepatan sungainya sehingga kita tahu berapa sih kira-kira air yang mengalir ini kecepatannya berapa. Lalu setelah itu bisa kita hitung debitnya. Ingat ya, pernah belajar hidrolika, debit rumusnya adalah Q sama dengan A kali V. Jadi kita udah tahu penampangnya, udah tahu ketinggiannya, udah tahu luasnya nanti kan. Lalu V kecepatan, tadi udah kita ukur kecepatannya, tahu kecepatannya. Jadi debitnya bagaimana? Tinggal dikalikan aja. Q sama dengan A dikali V. Luas penampang dikali kecepatan.
Lalu setelah itu kita buat rating curve. Rating curve itu apa? Hubungan antara elevasi muka air terhadap debitnya. Nah, jadi kita buat grafiknya bagaimana hubungan antara elevasi muka air dengan debitnya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana pemilihan lokasi stasiun pengukuran, ya. Jadi sungai ini kan panjang, ya kan? Di mana sebaiknya kita menentukan di titik mana kita melakukan pengukuran. Nah, ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah mudah dicapai pengamatan, misalnya dekat jembatan, ya. Jangan pula nanti misalnya ada sungai yang besar, kalian ukur di tengah-tengah, anyut pula kalian nanti kan gitu kan. Nah, jadi kalau ada jembatan lebih gampang dia kan gitu. Yang kedua adalah di bagian sungai yang lurus dengan penampang sungai yang teratur dan stabil. Nah, jadi sebaiknya jangan melakukan pengukuran sungai di tikungan, karena nanti distribusi kecepatannya akan berbeda di tiap sisi. Jadi sebaiknya diambil di sungai yang lurus ya, yang lurus dia. Lalu tidak dipengaruhi oleh backwater. Jadi misalnya contoh ada sungai, dia dekat sama bendung, ya kan? Nah, kalau dia ada sungai menghantam bendung, dia kan akan ada backwater namanya, air akan balik seperti itu. Nah, jadi itu tidak akan akurat pengukurannya. Jadi sebaiknya jangan di alur sungai yang dipengaruhi oleh backwater. Lalu adalah aliran berada pada dalam alur utama. Nah, jadi kadang sungai-sungai ini belum tentu dia misalnya ada sungai besar, dia misalnya benar-benar satu sungai. Misalnya nanti dia di tengah-tengahnya ada seperti pulau-pulau kecil, di sampingnya ada aliran juga, tapi alirannya kecil. Nah, janganlah diambil yang di aliran yang kecil, tapi diambillah di alur sungai utamanya. Nah, itulah cara kita memilih lokasi pengukuran sungai supaya data debit yang kita ukur itu akan lebih akurat. Ya. Nah, selanjutnya dalam melakukan pengukuran sungai ada teori pengukurannya. Kenapa? Karena ternyata di sepanjang permukaan sungai itu distribusi kecepatannya itu nggak sama. Nah, misal contoh ini ya, yang ini yang pertama. Ini adalah distribusi kecepatan sungai secara vertikal. Jadi bayangkan ada sungai, ini dasar sungainya, ya, ini permukaan sungainya, ya. Ternyata kecepatannya makin ke atas permukaan sungai, kecepatannya makin besar. Makin ke bawah, ke dasar sungai, kecepatannya makin kecil. Kenapa? Karena kalau dia dasar, dia mengalami gaya gesek dengan dasar saluran. Jadi ada gaya gesek, kecepatannya berkurang. Sedangkan makin ke atas, dia tidak ada gaya gesek, kecepatannya semakin besar. Ya, jadi distribusi kecepatannya adalah semakin dia ke atas, semakin besar, semakin ke dasar, semakin kecil. Nah, kalau ini distribusi kecepatan secara horizontal. Jadi bayangkan kita misalnya dari atas, inilah dinding kiri, ini dinding kanan sungai. Nah, ternyata makin ke dindingnya makin kecil, makin ke tengah semakin besar. Kenapa? Karena kena dinding dia mengalami gaya gesek. Jadi kecepatannya semakin kecil, semakin ke tengah semakin besar. Ada di sini yang apa? Yang sering main-main ke sungai? Tapi pasti pernah ke sungai lah ya. Ada yang nggak pernah ke sungai? Nggak ada ya, semua pernah ke sungai. Nah, dulu waktu saya kecil, mungkin pengalaman kalian juga. Pernah nggak kalian perhatikan, misalnya contoh kita ke sungai, ada sampah-sampah di pinggir-pinggir sungai, ya kan? Ada sampah di pinggir sungai, nggak hanyut-hanyut, di situ aja. Baru kayak mana cara menghanyutkannya? Kita geser-geser ke tengah. Ya kan? Supaya, nah itulah distribusi kecepatan tadi. Karena di pinggir dia mengalami gaya gesek. Jadi kecepatannya kecil, nggak hanyut-hanyut sampahnya. Harus kita geser-geserkan ke tengah sungai supaya dia apa? Hanyut. Karena semakin ke tengah sungai, semakin besar kecepatannya. Nah, oke ya. Jadi secara vertikal makin ke atas semakin besar kecepatannya. Secara horizontal semakin ke tengah semakin besar kecepatannya. Jadi kalau secara 3 dimensi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Yang mana yang paling kencang kecepatannya adalah bagian tengah dan di atas permukaan sungai. Nah, itu adalah kecepatan sungai yang paling besar. Nah, karena ternyata distribusi kecepatan sungai itu nggak merata ya di sepanjang cross section atau penampang sungai, ya. Sehingga nanti ketika kita melakukan pengukuran, kita nggak bisa cuma mengukur di satu titik aja. Misalnya di pinggir aja, atau di tengah aja. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu nggak mewakili kecepatan di satu penampang sungai.
Nah, kita harus melakukan pengukuran di beberapa titik. Ya, nanti ada metodenya bagaimana cara melakukan pengukuran di beberapa titik. Nah, selanjutnya seperti tadi rumusnya. Jadi sudah ada luasnya, sudah ada kecepatannya, tinggal dikalikan aja. Luas dikali kecepatan, didapatlah debitnya. Ya, jadi kita melakukan pengukuran di beberapa penampang, beberapa pias, tinggal kita kalikan, lalu kita kumulatifkan, nanti dapatlah debitnya. Ada beberapa cara untuk mengukur kedalaman sungai. Jadi misalnya nih, ini mengukur kedalaman sungai pakai bak ukur. Jadi bak ukur itu seperti meteran, tapi meterannya kaku ya, seperti tongkat yang dia ada ukuran-ukurannya. Tinggal kita celupkan ke dalam sungai, cap, berapa kedalamannya, baca, catat, ya kan? Celupkan lagi, cap, berapa kedalamannya, catat. Nah, itu bisa bak ukur. Tapi kalau misalnya contoh sungainya besar, ya kan? Nggak bisa pakai bak ukur, tenggelam lah kita kan gitu kan. Kita bisa pakai ini, pakai misalnya tali dengan pemberat. Jadi misalnya contoh kita naik kapal atau kita naik boot atau kita naik sampan, ya kan. Lalu kita ambil tali, kita ambil batu atau kita ambil pemberat kiloan itu kan gitu kan. Kita celupkan, ya kan, sampai dia kita tarik, sudah tegang talinya, ya kan, baru kita tarik, ya kan, baru kita lihat, kita ukur berapa panjang dia masuk talinya kan gitu kan. Itulah kedalaman sungai kan gitu. Atau misalnya contoh untuk muara sungai yang dia sangat dalam atau misalnya danau, ada namanya alat ekosonder. Ekosonder itu adalah dia bisa menarik informasi, ya kan, dari alat itu bagaimana kedalaman permukaan sungai ataupun permukaan danau itu. Selanjutnya adalah pengukuran elevasi. Nah, bisa juga mengukur elevasi. Tadi kan kalau kita mengukur kedalaman kan misalnya ada sungai, kita ukur. Nah, kita juga perlu mengukur elevasi secara terus menerus. Karena kan sungai kan ketinggiannya kan berbeda-beda, ya kan. Setiap saat, kalau dia musim kemarau sungainya kecil, kalau dia musim hujan seperti sekarang sungainya dalam, ya kan. Nah, sehingga kita buat papan duga, kita taruh di samping sungai, lalu kita catat setiap hari. Hari ini elevasinya berapa? Besok elevasinya berapa, ya kan? Beberapa hari kemudian berapa? Nah, itu kita pakai papan duga. Nah, atau tadi seperti ini, ada namanya stasiun AWLR, Automatic Water Level Record. Kita lanjutkan ke pengukuran kecepatan ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan sungai ya. Misalnya contoh yang ini, kita pakai alat yang namanya current meter. Current meter itu adalah alat yang bentuknya seperti ini, ada baling-baling di depannya seperti itu. Nanti kita celupkan ke dalam air, baling-balingnya akan berputar, lalu akan langsung terbaca secara otomatis berapa kecepatan air di sungai yang kita ukur, ya. Atau kita juga bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu metode dengan menggunakan pelampung, ya. Metode pelampung ini seperti apa? Jadi misalnya contoh gini, kita melakukan pengukuran di sungai, kita ajak teman kita yang satu lagi di depan kita ukur jaraknya kira-kira ya sekitar 100 meter misalnya ya. Lalu ada satu orang lagi teman kita menggunakan stopwatch ya, untuk mengukur berapa waktu yang dibutuhkan pelampung kita mengalir dari tempat kita ke tempat teman kita. Itulah cara untuk mencari kecepatan di sungai. Seperti yang tadi disampaikan di awal, ternyata distribusi kecepatan sungai itu nggak sama di setiap tinggi ya. Tadi kayak mana? Semakin ke dalam semakin kecil, ya kan? Semakin ke atas semakin besar. Nah, sehingga kita akan melakukan pengukuran itu, kecepatan itu di beberapa titik. Misal contoh seperti ini. Kalau kedalaman sungainya 0,3 sampai 0,6 meter, kita cukup melakukannya di satu titik. Di mana? Di kedalaman 0,6 D. D itu apa? Kedalaman sungai. Misalnya kedalaman sungainya adalah setengah meter, 0,5. Berarti kita mengukur kecepatannya di kedalaman berapa? 0,5 dikali 0,6. Berapa? Berarti 0,3 ya. Berarti dia adalah 0,3 dari permukaan sungai ini. 0,6 D-nya. Ya, 0,3. Nah, misalnya kalau dua titik, itu kalau misalnya dia kedalaman 0,6 sampai 3 meter, dia dua kali. Yang pertama di kedalaman 0,2 D,
yang kedua di kedalaman 0,8D sini. Ini 0,8D, ini 0,2D. Lalu setelah kita tadi tahu kecepatan ya, kecepatan, lalu sekarang kita mau mencari debit. Nah, mencari debitnya. Bagaimana cara mencari debitnya? Ada satu metode namanya menghitung debit dengan metode tampang rata. Kita harus membagi sungai tersebut menjadi beberapa pias, menjadi beberapa bagian. Misal contoh, sungai itu lebarnya 10 meter. Kita bagi piasnya menjadi per 2 meter. Berarti ada berapa pias? Ada 5 pias kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita bagi. Ini pias 1, pias 2, pias 3, lalu nanti pias 4, pias 5. Kan gitu kan? Nah dibagi-bagi. Nah lalu setelah itu kita ambil kecepatannya. Kita ukur di sini. Berarti ini 0 ya. Kita ukur di sini. Ya kan? Kita ukur di sini. Kita ukur di sisi sini. Debit per pias, misalnya pias yang di sini. Itu adalah kecepatan di titik awal ini ditambah kecepatan selanjutnya, berarti kan ada 2 kecepatan, ya kan? Bagi 2, berarti rata-rata dari kecepatan ini, ya kan? Lalu dikali kedalaman ini titik awal ditambah kedalaman titik setelahnya, lalu dibagi 2, ya kan? Berarti itulah rata-rata kedalaman ini. Lalu dikalikan apa? WX, WX itu adalah lebar per piasnya. Itulah dapat debit di pias yang ini. Nah, begitu juga kita lakukan di pias-pias yang lainnya. Berarti kalau misalnya ada 5 pias, berarti ada Q di sini, ditambah Q yang ini, tambah Q yang ini, tambah Q di pias ketiga, keempat, dan kelima. Itu adalah debit totalnya. Misalnya contoh seperti ini. Pengukuran debit di suatu sungai diberikan dalam tabel di bawah. Jadi kita melakukan pengukuran. Hitung debit aliran dengan menggunakan metode tampang rata. Sekarang kita hitung bagaimana debitnya. Nah ini tadi datanya ya. Nah kita hitung. Yang pertama kita gambarkan dulu cross section dari sungai itu. Jadi pertama tadi ini 0, ini 0. Baru diukur kemarin 2 meter, 2. Baru kemarin 4. Total dari sini ya, 0 tambah ini 4, 6, 8. Nah baru masukkan kedalamannya. Kedalaman yang di sini 0, yang di sini 0,5, yang di sini 1,2. Yang ini 0,3, lalu yang ini 0. Nah, sehingga ini udah dapat gambaran, oh sungai ini sungai, inilah bentuk dasar sungainya. Ya kan? Udah bisa dibayangkan ya? Nah, inilah bentuk dasar sungainya. Oke, udah dapat. Selanjutnya, kita hitung berapa luasnya masing-masing pias. Karena tadi dibagi 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, kita hitung luasnya. Caranya bagaimana? Caranya ini. Berarti pias ini rumus segitiga kan? Segitiga apa? Setengah alas kali tinggi atau kedalamannya ini. Masukkan itu. Jadi 0 ditambah kedalamannya 0,5 dibagi 2 dikali jarak piasnya adalah 2. Ya kan? Kan ini kan setengah dari tingginya ini ya kan? Setengah dari rata-rata dari tingginya dikali ini. Lebar ininya dapatlah 0,5, berarti luas segitiga ini adalah 0,5, ya kan? Begitu juga ini apa? Rumus trapesium, ya kan? Nah, ingat rumus trapesium, jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2, ya? Oke. Nah, lalu habis itu ini juga trapesium, lalu ini segitiga. Semua ini dihitung luasnya dapat, ya kan? Lalu selanjutnya apa? Kita cari debit masing-masing pias. Debitnya bagaimana? Kecepatan dikali luas, ya kan? Kecepatan dikali luas. Misalnya ini kecepatannya 2,16 tambah ini ya rata-ratanya ya. Berarti 2,16 tambah 0 berarti 2,16 bagi 2 ya kan? Lalu dikali setengah, dapatlah debitnya 0,54. Nah, begitu selanjutnya berapa debit di sini pias kedua, berapa pias ketiga, berapa pias keempat. Lalu di total dapatlah debit dari sungai tersebut adalah 6,51. Oke ya? Gampang ya? Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oh ya, silakan. Jadi Pak, pertanyaannya bagaimana jika kita ingin melakukan suatu pengukuran pada sungai yang arusnya itu deras dan kedalaman itu cukup dalam? Oke, jadi sungainya itu deras ya, dalam kan gitu kan. Nanti kalau kita masuk anyet pula kan gitu kan. Nah, jadi saya punya pengalaman itu melakukan pengukuran di
sungai di Binjai ya, Sungai Binjai, Sungai Binge kalau nggak salah ya namanya. Ada sungai di Binjai itu agak cukup besar ya. Nah, jadi seperti yang tadi, yang pertamanya kita cari di mana lokasi pengukuran yang mudah, Nah, yang mudah itu pertama kita cari ada nggak jembatan dekat situ. Nah, kalau ada jembatan ya dari jembatan aja. Nah, pada waktu itu biasanya sungai-sungai itu pasti ada jembatannya ya, apalagi kalau misalnya dia ada masyarakat di sana ya. Jadi ada jembatan, naik ke jembatan. Nah, habis itu apa? Habis itu kan kita butuh kedalaman tadi ya. Kedalaman kita ambil aja tali. Kita ambil tali, kasih pemberat. Nah, kita dari jembatan itulah kita jatuhkan tali itu. Jatuhkan sampai dia benar-benar talinya itu tegang. Berarti tegang berarti itu sampai dasar. Ya kan? Baru habis itu kita tarik. Nah, seperti ini, kita jatuhkan di sini, jatuhkan di sini, jatuhkan di sini, jatuhkan di sini, ya. Ke sini. Nah, lalu kita tarik. Kita ukur yang basah, ya kan? Dapatlah kedalamannya masing-masing. Nah, sekarang kecepatannya. Nah, current meter itu dia nggak hanya berupa tongkat. Jadi current meter itu sebenarnya bisa dia dipakai ada semacam kabel atau semacam tali yang kuat. Jadi dia panjang. Jadi kita bisa celupkan juga dari jembatan itu. Jadi panjang, kita biarkan, kita celupkan di masing-masing titik. Nah, seperti tadi idealnya masing-masing kedalaman ini kan ada ada aturannya. Kalau dia kedalaman sekian, berapa jumlah. Tapi kan kalau misalnya kita dari jembatan pakaikan kabel kan nggak benar-benar ini ya, benar-benar detail berapa sih dalam yang udah kita masukkan kan gitu. Nah, jadi setidaknya kita masukkan beberapa kali saja. Jadi kita masukkan celupkan, berapa kita ukur kecepatannya, catat, masukkan lagi, catat, masukkan beberapa kali. Jadi prinsipnya gini, semakin banyak kita ambil datanya, semakin akuratlah kecepatannya. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu metode ya, supaya kita bagaimana cara mengukurnya di sungai yang deras dan dalam. Ya jangan sampai tetap kita mau cari debit, tapi jangan konyol juga. Kalau misalnya kira-kira nggak memungkinkan, misalnya seperti apa, ya kita cari metode lain. Ya kalau enggak ya pakai biaya besar lah, pakai ekosonder kan gitu kan. Pakai ekosonder, kita pakai perahu, kita ukur kecepatannya. Oke ya? Oke aman ya? Oke, nah kalau gitu untuk yang terakhir gini. Nah jadi, saya kasih tugas lah ya. Jadi kalian pun, yang tadi kan teori-teorinya kan gitu kan. Nah ini betul-betul lah kalian ke sungai. Nah, benar-benar ke sungai. Saya kasih tugas ya, tugas per kelompok, nanti dibagi ya. Jadi nanti dibagi menjadi per kelompok itu 6-8 orang ya. Jadi kalian cari sungai terdekat yang ada di dekat kampus ya. Ya tapi jangan juga yang terlalu besar ya. Ya kira-kira kecepatannya itu sekitar 2-10 meter saya pikir ya. Ambil. Lalu kalian ukurlah debitnya dengan metode yang sudah kita bahas tadi ya. Mengukur kecepatannya terserah, boleh pakai current meter, boleh pakai pelampung juga boleh ya. Lalu nanti digambarkan profilnya, profil sungainya, lalu dikerjakan, dibuat dalam bentuk video ya. Kalian ceritakan bagaimana metodenya dan bagaimana hasilnya ya. Nanti di situ ada perkenalan kalian, menjelaskan tugas yang diberikan itu apa tugasnya, teori pengukurannya seperti apa, lalu menunjukkan teknis pengukurannya itu seperti apa yang baik, lalu cara menghitungnya, setelah dapat data dihitung, dan maksimal videonya itu jangan panjang-panjang kali, cukup 15 menit. Oke ya? Oke, saya pikir cukuplah untuk pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Demikian video terkait dengan mata kuliah hidrologi terapan ini saya sampaikan. Saya akan terus berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, lalu mengembangkan pendidikan dengan riset-riset yang akan diaplikasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Semoga saya dapat lulus dalam kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Dikti Saintek berdampak.